terus yang telah memberikan kesempatan saya sehingga pada siang hari ini saya bisa duduk di sini dan mengisi acara kebaktian rutin minggu. Saudara-saudari sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini di bulan Februari sebenarnya ada satu momen yang boleh dikatakan luar biasa, itu 2500 tahun lalu, itu ketika kehidupan Buddha, di mana peristiwa itu kalau saat ini diperingati dengan nama Magga Puja. Memang peringatan ini kadangkala tidak diperingati juga sebagian di wihara-wihara, karena memang peringatan ini tidak begitu populer. Yang lebih populer yaitu cuma kadang Waisak dan Katina. Jadi sebenarnya banyak peristiwa-peristiwa yang umat Buddha harusnya tahu dan bisa diperingati juga, seperti Magga Puja ini, kemudian Waisak, kemudian ada Asada dan ada Katina. Walaupun pada esensinya tetap sama ketika kita memperingati hari besar seperti itu, tetapi bagaimana kita kembali untuk memaknai dari memperingati hal tersebut. Di bulan Februari ya, ketika zaman Buddha dulu, ada peristiwa yang sangat luar biasa yang dimana terjadi di bulan Magga, atau kalau sekarang katakanlah ya di bulan sekitar bulan Februari, dimana terjadi peristiwa yang luar biasa. Dan pada saat itu teknologi, kemajuan zaman tidak berkembang seperti saat sekarang. Informasi katakanlah tidak secepat sekarang. Mungkin kalau tadi Anda suruh ngisi formulir ya, ada alamat, ada apa, nah, supaya informasinya lebih cepat, nah, tinggal share semua, udah dapat informasi kegiatan di wihara, program di wihara. Itu zaman sekarang cepat, tetapi zaman dahulu tidak ada seperti itu. Ketika kehidupan Buddha, peristiwa yang sangat luar biasa ini, dimana yang pertama itu berkumpulnya 1250 biku. Itu peristiwa yang pertama, di mana dari 1250 biku ini gak ada yang janjian, gak ada yang dapat mungkin protes dari BP, gak ada. Jadi mereka dengan kekuatan batinnya, mereka semuanya berkumpul. Mungkin berbeda dengan sekarang ya. Sekarang lebih sakti juga termasuknya. Tinggal semua udah dapat infonya. Jadi saudara-saudari sekalian, ketika itu mereka semuanya berkumpul tanpa ya, boleh dibilang ada pengumuman dulu atau apa. Dan dari ke 1250 biku tersebut telah mencapai tataran tingkat kesucian. Dia semuanya telah mencapai tingkat kesucian. Kemudian yang ketiga, semua biku tersebut ditapis sendiri oleh Sang Buddha. Ada 3 peristiwa di mana
Kalau zaman dulu ketika masih ada Buddha, ketika sebelum peristiwa Magabujaya ini, kalau jadi biku, ketika orangnya sudah siap mau dan ada Buddha di situ, sang Buddha tinggal cuma mengajak dengan ehi biku. Tetapi perkembangan sekarang untuk menghapus seorang biku tidaklah gampang, tidaklah mudah seperti zaman Buddha. Zaman sekarang ketika mentapis seorang biku butuh komunitas biku yang paling tidak memenuhi syarat. Beda ketika kehidupan Buddha. Itu kehidupan Buddha di mana Magabujaya ini menjadi titiknya. Setelah peristiwa Magabujaya ini, maka pentapisan biku ada yang diserahkan kepada komunitas, kepada sangga. Karena pada saat itu umat Buddha ataupun yang berganti menjadi monastik sangat banyak dan tempatnya berbeda jauh-jauh. Kemudian peristiwa yang keempat ini adalah di mana sang Buddha membabarkan Pawadapatimukkha. Itu saya yang tadi saya bacakan tadi, di mana sebenarnya ini memang lebih cenderung untuk bagi mereka yang menjalani kehidupan monastik, kehidupan kebikuan. Tetapi saya rasa ini juga bisa kita terapkan ketika Anda menjalani kehidupan bukan monastik, Anda sebagai umat biasa ataupun sebagai umat berumah tangga, baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga. Dimana mungkin kalau yang syair pertama dan syair yang ketiga ya, itu memang dikhususkan untuk bagi mereka yang monastik. Tetapi syair yang kedua ini, yaitu yang Sabagasta akarana kusala saubas pada sajita pada udah banyak tentang Buddha sasana. Ya, ini saya rasa ini pas untuk kita semua. Ya, dimana terjemahan dalam bahasa Indonesia kurang lebih janganlah melakukan kejahatan, ya. Perbanyaklah kebajikan, ya. Mensucikan badan kita. Inilah ajaran Buddha, ya. Jadi dari katakanlah tiga nasihat ini saya rasa cocok untuk semua. Kenapa Buddha mungkin hanya berceramah seperti itu doang, cuma 3 syair tersebut? Ya karena kondisinya pada saat itu memang ketika orang-orang yang berkumpul telah cukup ngerti, sudah mencapai kesucian semua. Saya rasa cuma tinggal menekankan kembali. Atau boleh dibilang kalau main musik ada tinggal bass itunya supaya kencang, jadi untuk penekanan, ya. Atau kalau saya di Jawa ada gamelan kayak gitu, ada gongnya, jadi untuk menekankan kembali, karena mereka sudah cukup ngerti dan cukup jelas. Tetapi kita yang masih belajar tentu tidak semudah itu. Kita masih harus terus belajar secara teks, kemudian juga belajar secara praktik. Belajar secara teks, saya rasa kembali teknologi yang ada pada zaman sekarang bisa Anda manfaatkan. Ya karena belajar Dharma sekarang sudah bisa lewat media internet. Banyak dari kitab-kitab ya, disediakan secara online, tinggal kita
mau atau tidak untuk membukanya. Kemudian juga buku-buku sangat banyak. Kalau yang tidak mau buku juga tinggal PDF-nya banyak juga. Tinggal kembali bagaimana kita, kemauan kita untuk belajar Dharma. Karena boleh dibilang kita sekarang seperti dimanjakan ya. Kita boleh dibilang seperti dipermudah. Jadi tidak sulit. Berbeda seperti zaman dulu, apalagi seperti zaman Buddha. Ya, ketika Anda ingin pergi ke suatu tempat, kalau zaman Buddha dulu mengolah batin, meditasi, mungkin bisa sampai dapat hadirnya kemampuan batin. Sehingga kalau pergi ke suatu tempat, tidak hanya berjalan, mungkin bisa terbang ya. Tetapi sekarang juga tidak kalah. Sekarang tidak kalah. Anda juga bisa cukup duduk diam, cukup duduk manis di depan komputer Anda, tinggal buka link untuk pesawat ya. Anda juga bisa terbang sama saja. Jadi kadang kemajuan dan modernisasi seperti ini kadang membuat kita kurang mengolah batin kita, karena kita dipermudah. Kemudian ketika hal ini kurang diimbangi dengan kita melatih batin kita, ya saya rasa nilai-nilai positif, benih-benih kebajikan yang ada dalam diri kita ini juga kurang berkembang. Itu perbedaannya kalau ketika zaman dulu sama zaman sekarang. Sebenarnya tidak beda-beda jauh sih ya, tetap masih kalau dibilang ya sejajar seperti itu, cuman berbeda kondisinya. Saudara-saudari sekalian yang berbahagia, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kembali tentang dari makna Magga Puja ini, di mana kita dianjurkan untuk tidak melakukan kejahatan. Kita dianjurkan untuk tidak melakukan kejahatan. Mengapa Buddha menganjurkan tidak melakukan kejahatan ini? Karena kejahatan ini adalah sifatnya merusak dan bisa menimbulkan penderitaan, menimbulkan kesengsaraan, tidak menghasilkan kebahagiaan. Jadi ini akibat dari berbuat jahat. Tentunya kita sebagai umat Buddha, kita tahu punya aturan, kita punya pedoman untuk kita supaya kita tidak berbuat jahat. Seperti ketika Anda tadi telah mengulangkan, mengucapkan kembali, memperbaharui tekad Anda kembali untuk menjalankan latihan kemoralan tadi. Anda pasti setiap minggu mengulang itu kan, yang ikut kebaktian minggu jam segini pasti setiap hari mengulang itu. Jadi kita kembali selalu memperbaharui tekad kita. Kita selalu memperbaharui komitmen kita untuk menjalankan latihan kemoralan ini, supaya kita tidak melakukan kejahatan. Tetapi apakah ketika kita mengumandangkan tekad, kita mengucapkan tekad kembali untuk tidak membunuh, tidak mengambil barang yang diberikan,
tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan tidak mabuk-mabukan. Apakah ini cukup? Saya rasa ini tidak cukup. Ketika kita hanya cukup saya berlatih untuk menghindari ataupun tidak melakukan pembunuhan, saya bertekad untuk tidak melakukan pengambilan barang yang tidak diberikan, saya tidak melakukan perbuatan asusila, kemudian berbohong dan mabuk-mabukan. Menghindari saja saya rasa tidak cukup. Memang pada tahapan awal kita harus punya tekad untuk melaksanakan tersebut. Tetapi untuk selanjutnya kita harus melakukan kebajikan, menambah kebajikan kita, menyempurnakan kebajikan kita. Makanya kita harus bisa melihat sisi aktif dari latihan 5 pengurangan tersebut. Ketika Anda tadi bertekad, saya bertekad untuk tidak melakukan pembunuhan, pencurian, dan seterusnya. Ini adalah sisi yang pasif. Tetapi kita harus bisa belajar bagaimana selain kita melihat dari sisi pasif seperti itu, kita juga bisa harus secara aktif. Ketika kita tidak melakukan pembunuhan, sisi aktifnya adalah apa? Sisi aktifnya apa? Yaitu menyelamatkan kehidupan. Anda melakukan praktek cinta kasih dan kasih sayang, meta karuna. Nah, ini sisi aktifnya. Selain kita tidak membunuh, kita juga harus mempraktekkan cinta kasih dan kasih sayang. Ini adalah wujud aktif, wujud sisi mata. Kemudian ketika kita tidak mengambil barang-barang yang tidak diberikan atau kita tidak melakukan pencurian, sisi aktifnya adalah dengan kita melakukan dana, kita berderma. Ya, ini adalah sisi aktifnya. Jadi action yang nyata. Jadi ketika kita bisa mempraktekkan ini, ya maka kita akan punya sesuatu yang lengkap. Kemudian kita tidak melakukan atau menghindari perbuatan yang asusila. Sisi aktifnya adalah bagaimana kita bisa menjaga kerukunan dan keharmonisan, yang baik di keluarga ataupun nantinya di masyarakat. Kemudian sisi yang aktif dan yang keempat adalah ketika kita tidak berbohong, kita tidak memfitnah, kita tidak berbicara kasar. Sisi aktifnya adalah bagaimana kita bisa mendengarkan, kita bisa berucap dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang, dan kita bisa berkata jujur. Dan yang kelima, sisi aktifnya adalah ketika kita tidak melakukan minum-minuman keras. Sisi aktifnya adalah kita bagaimana membangun kesadaran kita membangun kewaspadaan kita. Ya, inilah dari sisi pasif dan sisi aktifnya. Jadi kita harus bisa mempraktikkan dua-duanya. Ketika kita bisa
melakukan yang sisi akhir tadi, seperti menyelamatkan kehidupan, berdana, menjaga keharmonisan, bisa mendengar, kemudian bisa terus menjaga kewaspadaan. Saya rasa kita akan bisa menciptakan kondisi-kondisi yang luar biasa, kondisi-kondisi yang bisa membahagiakan, baik di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan masyarakat. Walaupun tentunya dari 5 latihan ini, saya rasa di setiap religi, ya, setiap agama pasti ada menekankan seperti itu. Apalagi agama Buddha sangat menekankan sekali. Jadi dari 5 latihan yang utama tadi, 5 latihan moral tadi ini adalah hal yang alamiah. Ya, walaupun kita tidak beragama, kita tidak, katakanlah, tidak mempunyai religi sama sekali, tetapi di dasar batin kita pasti kita butuh yang namanya rasa aman, rasa nyaman, dari supaya tidak membunuh, tidak mencuri, ya, tidak asusila dan tidak bohong, kemudian tidak malu-malukan. Ya. Saya rasa di masyarakat juga menyetujui aturan tersebut. Makanya hal ini boleh dikatakan ini adalah aturan yang alamiah, yang alami. Kemudian selain itu juga ketika kita bisa praktik secara dari sisi aktif maupun dari sisi pasif maupun sisi aktif dari latihan kemoralan ini, tentunya kita hidup dalam keluarga, hidup dalam masyarakat, tentunya ada aturan-aturan tambahan yang lain. Dan ketika kita tidak bisa menerapkan aturan-aturan tersebut, tidak bisa melaksanakan aturan-aturan tersebut, maka ini juga nantinya bisa menimbulkan masalah, baik bagi diri Anda sendiri maupun di lingkungan. Karena aturan-aturan tersebut dibuat, dibikin tentunya untuk menciptakan kondisi yang baik. Jadi aturan-aturan tersebut dibuat untuk supaya terjadi ketertiban, keharmonisan dan tentunya kebaikan. Makanya ketika kita melanggar aturan yang telah disepakati dalam masyarakat, ya tentunya kita akan mendapatkan sanksi dari masyarakat. Itu sebagai aturan tambahan. Tetapi ketika kita tadi mungkin melanggar dari yang aturan yang sifatnya alami seperti itu, mungkin kita tidak hanya mendapat, katakanlah, hukuman dari masyarakat juga, tetapi mungkin secara batin Anda akan diliputi rasa bersalah. Sebagai contoh, ketika Anda mengambil nyawa seseorang ataupun mengambil barang milik orang lain, ya tentunya di masyarakat ketika Anda ketahuan
saya rasa Anda akan mendapat hukuman dari masyarakat dan juga dari negara. Seperti itu. Ketika Anda tidak ketahuan, saya rasa di benak diri Anda yang paling dalam ada rasa bersalah. Saya yakin ada rasa itu dalam diri Anda, walaupun intensitasnya sangat kecil, ya pasti ada. Makanya ketika kita sering harus berlatih, berpraktik, ya nilai-nilai kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita ini akan terus bisa tumbuh dan terus bisa berkembang. Saudara-saudari sekalian, memang Naga Puja ini adalah suatu momen yang boleh dibilang sangat bagus, terutama untuk bagi mereka yang monastik, ya karena tadi wadah ini atau ceramah tadi yang dipaparkan saya bacakan ini adalah sebagai titik akhir di mana perkembangan agama Buddha ini cukup maju dan terjadi katakanlah sedikit penyimpangan. Makanya pada awal-awal sebelum ada Naga Puja ini, Buddha tidak menetapkan peraturan kebiduan. Tetapi setelah peristiwa ini, sedikit banyak telah terjadi pelanggaran di kehidupan monastik. Makanya terjadi aturan-aturan sehingga sampai ada 250-an lebih. Ini karena perkembangan terjadi pelanggaran. Karena pada saat itu para biksu, para penganut agama Buddha juga cukup banyak. Tentunya dengan kondisi dan kualitas yang berbeda-beda, dengan potensi yang berbeda-beda, ya seseorang pasti masih bisa diikuti oleh kesalahan, oleh pelanggaran. Makanya ketika terjadi pelanggaran, maka pelanggaran baru tentunya, maka dibuatlah aturan seperti itu. Ya, yang fungsinya seperti saya bilang tadi, untuk memberikan rasa nyaman dan bisa menciptakan kondisi yang baik. Tentunya ketika kita bisa melihat hal tersebut, ya, kita sedikit banyak bisa belajar bagaimana sebenarnya kita sebagai umat Buddha untuk berlatih dan untuk praktik. Dari 5 hal yang tadi ini yang kita kembangkan menjadi sisi yang aktif, ini tentunya latihan yang basic, yang dasar, yang dimana ketika kita terus bisa belajar, latih dan praktik, tentunya kita akan menjadi sedikit demi sedikit menjadi sempurna. Dan Buddha ketika mengajar kepada muridnya tentunya dengan cara yang berbeda pula. Karena saya yakin kita semua yang di sini tentunya punya kapasitas batin yang berbeda, punya kapasitas kecerdasan yang berbeda, dan ini butuh metode yang berbeda untuk kita bisa
mengerti Dharma dan belajar Dharma. Sebagai contoh, ketika Buddha mengajar kepada seorang biku yang katakanlah boleh dibilang tidak cerdas, nggak pintar, Buddha punya metode tersendiri. Mungkin cerita ini sudah tidak asing bagi Anda, ya, itu kisah Julapantaka. Ketika Buddha mengajar kepada Julapantaka, tentunya Buddha menggunakan metode yang berbeda ketika Buddha mengajar kepada Ananda, pada Sariputta, pada Moggallana. Kepada Ananda, orangnya sangat cerdas, sangat pintar dan punya ingatan yang luar biasa. Tentunya beda, mengajar dengan cara yang berbeda. Tetapi ketika Buddha memberikan metode yang berbeda dengan sesuai karakter masing-masing, pencerahan itu ternyata juga bisa tercapai. Pencerahan itu bisa terrealisasi, nirwana itu bisa terrealisasi. Berarti bisa sama-sama merasakan pembebasan. Ya, seperti katakanlah Dharma kan rasanya satunya, yaitu pembebasan. Jadi ternyata bisa mencapai hal yang sama. Tetapi untuk mendapatkan guru yang benar-benar bisa mengerti karakter dari siswa-siswanya tidaklah gampang, tidaklah mudah. Jadi dibutuhkan keterampilan. Mungkin ketika ini sebagian kayaknya masih belum berkeluarga, ya, ataupun yang depan-depan ini masih belum berkeluarga, ya. Jadi ketika mungkin nantinya Anda ketika pengen berkeluarga, tentunya Anda harus bisa mengerti bagaimana karakternya, mungkin baik dari calon pasangan Anda ataupun istri ataupun suami, ataupun lebih lagi ketika mendidik anak. Nah, ini Anda harus punya metode yang tepat. Dan juga mungkin ketika Anda jadi pengurus di wihara seperti ini, ketika Anda menjadi pengajar anak-anak sekolah minggu, Anda juga harus punya metode yang tepat untuk bisa mengajarkan kebaikan. Karena semua orang punya kapasitas yang berbeda-beda. Saudara-saudari sekalian, pada peringatan ketika kita memperingati Magha Puja ini, saya ingin kita merefleksikan kembali bagaimana selama ini kita berpraktik Dharma, bagaimana selama ini kita belajar Dharma. Mungkin kita beragama Buddha ada yang cukup lama, mungkin ada yang baru juga. Tetapi ketika kita bisa merefleksikan kembali praktik-praktik apa yang masih belum bagus, praktik-praktik apa yang perlu kita tingkatkan. Jadi ketika kita bisa melihat itu, saya rasa kita untuk kedepannya akan menjadi lebih baik. Kita kedepannya akan menjadi umat Buddha yang lebih berkualitas.
Ya karena di dalam agama Buddha tentunya Buddha lebih menekankan di sisi praktiknya, di sisi praktek. Belajar sutra, pariyati, atau dengan katakanlah baca buku seperti itu juga penting. Tetapi ketika hal tersebut tidak terwujud dalam aktivitas kita, dalam tindakan kita, saya rasa ini tidak akan memberikan manfaat yang cukup besar. Terkadang malah kita terjadi perdebatan dalam ide, karena saking banyaknya yang kita pelajari dari agama Buddha. Tetapi dari yang praktek sebenarnya yang simpel tadi, dari yang praktek latihan kemoralan dari sisi pasif dan sisi aktif itu tadi, saya rasa itu sebenarnya sudah cukup untuk kita bisa menciptakan, mengkondisikan kebahagiaan. Memang untuk pengetahuan yang lebih dalam dan untuk praktek-praktek selanjutnya itu adalah hal yang setahap, ya, jadi bertingkat. Karena itu kembali kita punya kapasitas yang masing-masing, dan kita juga harus bisa melihat itu dengan bijaksana, sehingga mungkin ketika Anda sebagai anak, ketika orang tua katakanlah ya mungkin sudah lama beragama Buddha, sudah belajar agama Buddha, ketika Anda melihat orang tua tersebut, orang tua Anda tidak mempraktikkan ajaran atau dharma yang telah dipelajari, Anda jangan menyalahkan, dan Anda jangan melengkung, dan jangan membandingkan. Dia yang sudah belajar lama hanya ngerti, ternyata prakteknya juga seperti itu. Mendingan saya baru nggak lama sudah bisa praktek ini. Ya. Jadi ini jangan sampai Anda membandingkan seperti itu. Ketika kita bisa melihat karakter masing-masing, kapasitas orang masing-masing, tahapannya sampai di mana, maka kita akan bisa melihat itu dengan bijaksana. Kita tidak akan merendahkan orang lain. Ya walaupun secara umur mungkin sudah tua, tetapi kadang-kala masih kalah kebijaksanaannya dengan yang masih muda. Ini juga kita tidak boleh membandingkan seperti itu. Orang punya kapasitasnya masing-masing dan punya tahapan yang masing-masing. Jadi ketika kita bisa terus berpraktek dharma seperti itu, kita terus bisa merealisasikan dari kata-kata yang basic tadi, yang 5 tadi ini, tentunya ini akan berdampak positif bagi kehidupan makhluk yang ada di bumi ini. Kita bisa turut serta nantinya bisa membantu memperpanjang usia bumi ini, ya karena dengan kebajikan yang kita perbuat. Ya kalau kita tidak punya kebajikan dan kita tidak berbuat
aktif untuk berbuat baik. Ya tentunya alam juga punya cara sendiri untuk katakanlah bereaksi. Ketika kita di bumi ini dipenuhi orang-orang yang baik, dipenuhi orang-orang yang peduli, dipenuhi orang-orang yang penuh cinta kasih dan kasih sayang, saya rasa alam ini juga akan bekerja secara adil. Ya, alam ini bekerja secara adil. Tetapi ketika di bumi ini dipenuhi orang-orang yang penuh keserakahan, penuh kebencian, penuh permusuhan, alam juga nantinya bisa bekerja secara adil pula. Ketika perselisihan mungkin tidak bisa diselesaikan dengan katakanlah orang dengan orang, ya, maka mungkin alam juga akan bekerja secara alamiah. Ya, jadi ketika terjadi musibah ataupun bencana, ya ini adalah suatu hal yang wajar, hal yang lumrah. Ya karena manusianya juga memang katakanlah tidak ada rasa cinta kasih dan kasih sayang, tidak punya kepedulian. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu serta yang hadir di sini, mari kita kembali untuk terus merenungkan praktek kita, merenungkan kebajikan kita, supaya apa yang kita punya yang baik-baik ini nantinya ketika kita selalu ingat, maka yang akan terus tumbuh adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Jadi ketika kita bisa terus merenungkan ini, ya baik dalam keseharian, mungkin kalau hari-hari biasa Anda disibukkan dengan pekerjaan, ketika Anda pulang ke rumah, cobalah sebelum tidur sempatkan Anda untuk bisa hening, ya, dan merefleksikan kembali, merenungkan kembali dalam keseharian satu hari itu. Sudah berapa banyak mungkin kebaikan yang telah saya perbuat, atau sudah berapa banyak keburukan yang telah saya perbuat, ya. Jadi ketika kita bisa merenungkan itu, tentunya di batin kita yang paling dalam, tentunya kita tidak ingin katakanlah yang melakukan keburukan. Kemudian ketika kita melakukan keburukan, apa yang kita dapatkan? Perasaan apa yang muncul dalam diri kita? Ini perlu kita latih, perlu kita praktekkan setiap harinya, untuk kita bisa senantiasa terus maju, terus bisa berkembang dalam praktek Buddhisme. Itu yang mari kita sama-sama untuk bisa praktekkan, karena ketika kita bisa belajar dari setiap saat, setiap momen, setiap aktivitas, sebenarnya
itu ada nilai-nilai pembelajarannya, ada nilai-nilai positif ataupun manfaat yang dapat kita lihat seperti itu. Dan sebenarnya pada saat itu juga sebenarnya kita bisa tercerahkan, walaupun katakanlah kadarnya cuma sebentar. Seperti kehidupan Buddha, murid-murid Buddha juga tercerahkan terkadang kala pada aktivitas-aktivitas yang hari-hari, tidak dalam kondisi duduk meditasi. Sebagai contoh tadi yang Jula katakan, ketika mengamati perubahan sapu tangan yang digosok-gosok kemudian kotor, atau versi lainnya yang ketika sedang menyambung mengalami perubahan dari kotor menjadi bersih, akhirnya dia juga bisa merealisasi kebenaran. Kemudian lagi seperti tata cara ketika membasuh kaki, melihat perubahan dari yang kotor menjadi bersih. Kemudian bisa kami yang melihat perubahan lampu pelita, lampu yang itu, ternyata hal-hal yang katakanlah yang nggak disangka, yang biasa, itu bisa menciptakan pencerahan. Siapa tahu nanti Anda setelah pulang dari Wihara Ekayana, ketika berjalan, ya mungkin baru melangkahkan kakinya, kemudian jatuh, terus pencerahan, bisa saja ya, karena mungkin ketika Anda jalan ada lubang depan, Anda lagi ngelamun, kemudian jatuh, ya. Wah, ternyata Anda diingatkan untuk hati-hati, untuk waspada. Ini juga sebenarnya satu bentuk pencerahan yang kecil. Ya, kita jadi tahu untuk berjalan hati-hati, berjalan tidak katakanlah memikirkan masa depan, tapi benar-benar berjalan. Saudara-saudari sekalian, melalui kita melihat Magga Puja ini, yang dimana hari raya ini yang sangat katakanlah sangat jarang diperingati, tetapi mulai dari sekarang mari kita untuk bisa senantiasa membangkitkan kembali, untuk kita mengingat peristiwa-peristiwa di zaman kehidupan modern. Karena ketika kita bisa melihat itu kembali, maka keyakinan kita akan Buddha, akan Dhamma, akan Sangha terus meningkat. Dan saya teringat 1 tahun yang lalu ketika saya di Myanmar, ternyata di sana Waisak itu kayak nggak diperingati, malah sepi. Saya di sana sempat heran, apa emang di sana nggak diperingati atau apa gitu. Tapi ketika ada seperti ini, Magga Puja, kemudian ada Katina yang jelas besar, Katina seperti itu dirayakan besar-besaran. Kalau Magga Puja kemarin ada dana besar-besaran dari umat. Sehingga kadang saya ternyata ini juga berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia kalau Waisak pasti sangat ramai dan juga Katina. Dan kemarin sempat lihat di sana, ternyata Waisak sepi, nggak ada apa. Ternyata punya culture yang berbeda. Jadi sebenarnya kita memperingati hari raya seperti itu
ya untuk kita kembali lah, meningkatkan keyakinan kita, meningkatkan praktik kita, dan bisa mengambil nilai-nilai positif dari kita merayakan hal tersebut. Tentunya ada nilai-nilai positif, ada nilai-nilai yang baik, yang tentunya tersirami ketika kita melaksanakan hal tersebut. Saya rasa cukup itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita terus jangan patah semangat, kita terus untuk bisa selalu terus belajar, praktik ya, karena dari belajar dan praktik ini tentunya kesempurnaan itu akan bisa dicapai. Ketika Anda banyak belajar tetapi kurang praktik, maka menjadi tidak seimbang. Ini akan bisa miring ke kanan atau bisa miring ke kiri. Jadi mari kita tingkatkan praktik kita tingkatkan belajar kita, untuk tentunya supaya kita semakin memiliki, dan pada akhirnya kita bisa menciptakan mengkondisikan manusia-manusia yang bahagia. Semoga demikian adanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kita semua senantiasa maju dalam belajar dan praktik dharma sabisata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.